dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam yang biasa kita limpahkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tadarus Al-Quran yang insyaallah diaku oleh Ustaz Dr. Ahmad Hidayat Lubis MA. Insyaallah kita memasuki ke surat yaitu surat Duha, dan kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu dari ayat ke-5 sampai ke-8. Bagi bapak-bapak sekalian, kami mengingatkan kembali yang sudah mempunyai buku, yang sudah memiliki buku, jangan lupa untuk dibawa pada saat kajian. Adapun jadwal beliau, jadwal Ustaz Ahmad Hidayat, yaitu pada Senin ke-3 dan ke-4. Jadi Senin ke-3 dan ke-4 itu jadwal beliau di sini. Jadi kami ingatkan kembali untuk senantiasa membawa buku pegangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mempelajari tafsir ini. Baik, warahmatullahi untuk menyingkat waktu kepada Ustaz kami persilakan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang berbahagia, semoga Allah meridai kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan surat Ad-Duha. Kita mempelajari atau mentadarusi, membacanya dan mempelajarinya, yaitu surat Ad-Duha ayat ke-5 sampai ke-8 insyaallah. Sebelumnya kita baca lagi ayatnya. Silakan dibuka halaman 12. Di situ ada surat Ad-Duha. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan membahas ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Halaman 13, di situ ada tafsirnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan memberikan kepadamu dan juga kepada umatmu balasan yang besar sehingga engkau ridha atas apa yang Allah berikan kepadamu dan kepada umatmu. Sebelumnya kita telah membahas bahwa Nabi SAW disampaikan pada ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan muslim itu yang ke depan jika dia memegang tali Allah, maka kehidupannya pasti akan lebih baik, dan lebih baik lagi di kehidupan yang di akhirat. Dan juga dari ayat keempat kemarin kita sudah ambil faedah lain bahwa al-akhirah, kehidupan akhirat itu khair, lebih baik, minal ula, dari kehidupan dunia. Maka konsep seorang muslim adalah mendahulukan yang lebih baik daripada yang biasa saja. Maka kita harus mendahulukan akhirat. Itu ayat keempat. Ayat yang kelima, seandainya kita melakukan konsep yang keempat, meyakini akhirat itu lebih baik, maka kita akan mendapatkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita akan mendapatkan sebuah pemberian dari Allah sehingga kita ridha atau kita puas, kita sangat takjub dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian ini diberikan kepada Rasul dan umatnya. Ayat ini tadi surat Ad-Duha kemarin kita sudah sepakati adalah salah satu dari sekian surat yang berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW. Tidak semua surat berbicara Nabi Muhammad, ada beberapa surat berbicara Nabi yang lain. Nah, yang berbicara Nabi Muhammad diantaranya adalah surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha ini objek bicaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berkata, wala sawfa yu'tik, wahai Muhammad, Allah akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha, atau engkau akan merasa pemberian Allah itu memuaskan, begitu besar, begitu agung sampai takjub dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Di sini artinya tafsirnya, dan Allah akan memberikan kepadamu dan juga kepada umatmu balasan yang besar sehingga engkau ridha atas apa yang Allah berikan kepadamu dan kepada umatmu. Kita apabila mengikuti jalan Allah, maka kita akan dibalas dengan balasan yang besar. Dan ana sampaikan di sini, jangan pernah meminta balasan yang besar dari Allah Azza wa Jalla di dunia, walaupun Allah mampu memberikan balasan kepada kita di dunia yang besar. Antum berinfak 10.000, minta dibalas oleh Allah 20.000, 200.000, 100.000. yakni Allah Maha Kaya untuk memberikan itu kepada antum, balasan di dunia. Tetapi balasan yang antum pasti akan puas dan takjub adalah balasan di akhirat. Kalau balasan di akhirat, antum semua tidak akan ada yang kecewa dengan balasan di akhirat. Kita semua akan merasa terkagum-kagum dengan baiknya dan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu, sifat dermawan Allah Subhanahu wa taala, jika antum hanya mendapatkan sifat dermawan Allah, maka antum tidak mengira Allah itu punya sifat azab, saking dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau antum melihat azab Allah di neraka,
Orang yang di neraka diberikan minum dari nanah, orang yang di neraka diberikan minum dari darah, dibakar, dihidupkan kembali, dibakar, dihidupkan kembali, dibakar, dihidupkan kembali. Antum melihat itu saja, kata ulama nih, perkataan ulama, seolah-olah tidak ada rahmatnya. Kalau satu sisi yang antum lihat, saking dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau antum melihat ahli surga, begitu agung Allah berikan, seolah-olah Allah itu pengasih sekali. Tapi Allah punya dua sifat. Allah Maha Pengasih, Rahman, Rahim. Allah juga Syadidul Iqab, Syadidul Azab. Dua-duanya Allah punya Maha Pengasih dan Penyayang, dan juga Allah dahsyat azabnya. Jadi hati-hati, jangan bermain-main masalah sifat Allah ini. Antum lebih baik lari kepada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika nanti antum wafat, kita meninggal dunia, maka kita akan dibalas dengan sifat Rahman dan Rahim Allah dengan balasan yang tidak terkira. Contoh begini, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, sebutir kurma, kemudian sedekahnya dengan tangan kanannya, sedekahnya diterima oleh Allah dari harta yang halal, karena Allah tidak menerima harta yang haram. Kemudian diterima oleh Allah dengan tangan kanan Allah sedekah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan dikembangkan, dipelihara sedekah kita itu, dipelihara oleh Allah sampai sebagaimana kalian memelihara hewan ternak kalian, anak kuda atau anak unta, dari kecil dipelihara terus sampai besar. Jadi ada proses pemeliharaan pahala antum di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebesar gunung Uhud, itu satu butir kurma. Sebesar gunung Uhud itu nanti balasannya yang akan antum terima ketika antum sudah meninggal dunia. Lailatul Qadar, salat hanya sekian jam, sisanya tidur, begitu kan? Lailatul Qadar, persiapan tidur. Tapi kemudian Allah balas dengan balasan 83 tahun atau 1000 bulan. Yani antum semua akan ridha dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala nanti berupa pahala Allah Subhanahu wa taala. Antum akan ridha seridha-ridhanya. Bahkan ahli neraka yang terakhir masuk surga, kisah dalam hadis disebutkan dia akan masuk surga, diberikan oleh Allah seluruh kenikmatan dunia dan seisinya, ditambah lagi sampai dia mengatakan, ya Rabb, saya tidak berbuat apa-apa, saya hanya manusia yang yakni tidak berbuat apa-apa, tapi dibalas dengan balasan sebegitu rupa sehingga dia merasa seperti tidak layak. Allah tersenyum, Allah berikan atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yakni antum kalau ingin melihat dermawan Allah di dunia bisa kita rasakan dengan iman, dengan qanaah. Tapi masalahnya kita nggak punya qanaah, sehingga sepertinya nikmat Allah tuh kurang terus rasanya. Nanti di akhirat tidak akan ada yang merasa kurang. Semua ahli surga merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ada mungkin penyesalan atas amalnya yang kurang, tapi dia tidak merasa kurang atas pemberian Allah. Tidak satu pun makhluk di surga nanti merasa kurang dengan pemberian Allah. Bukan karena sifat qanaahnya ya, tapi karena besarnya pemberian Allah di surga nanti. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mudah-mudahan sebelum antum masuk surga, antum udah ridha dengan pemberian Allah di dunia. Nah, ayat yang berikutnya itu janji Allah ya kepada umat Islam, Nabi dan umat Islam. Kita pasti akan mendapatkan sebuah balasan yang kita pasti ridha. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, sejak bayi ayahmu meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu tempat berlindung, yaitu kakekmu Abdul Muttalib yang sangat menyayangimu, kemudian pamanmu Abu Talib. Yatim, Nabi SAW dalam keadaan yatim, takdir dan qadarullah Subhanahu wa taala. Yatim itu di zaman jahiliyah itu tidak ada nilainya. Anak yatim itu kehilangan bapak, tidak ada nilainya. Jadi anak yatim itu direndahkan, dihinakan, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Diperbudak, pokoknya tidak ada harganya lah anak yatim. Contoh nih, yaitu Halimah Sa'diyah. Kenal Halimah Sa'diyah? Siapa Halimah Sa'diyah? Ibunya dari Rasul, ibu susunya Rasulullah SAW. Halimah Sa'diyah ketika datang ke Mekah mencari anak-anak yang akan disusui bersama kumpulan daripada wanita-wanita dari suku Sa'ad
bareng-bareng bersama-sama pergi untuk mencari anak susu. Semua wanita itu pasti lewat rumah Nabi, sudah lewat rumah Nabi SAW, tapi ketika dilihat Nabi tidak ada ayahnya, maka mereka mengatakan, apa yang kita harapkan dari anak yatim? Bapaknya tidak ada, anak ibunya tidak bisa menafkahi, tidak bisa membayar, kakeknya juga belum tentu. Maka semua perempuan-perempuan itu lewat dari rumah Nabi SAW. Sisa siapa? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah pun lewat, tapi dia juga tidak mau ngambil. Akhirnya semua wanita-wanita, ibu-ibu yang akan menyusui ini sudah dapat anak-anak persusuan, sisa Halimah Sa'diyah. Itu ceritanya. Halimah Sa'diyah dan mereka semua pulang. Sampai di perjalanan, namun belum jauh dari kota Mekah, Halimah Sa'diyah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kenapa enggak kita ambil aja lah itu anak yatim? Dia enggak tahu itu Muhammad ya. Kenapa enggak kita ambil aja itu anak yatim? Semoga Allah memberkahi kita dengan anak yatim itu. Itu kisahnya. Ini riwayat sahih ya, riwayat sahih. Semoga kita dapat berkah dari anak itu. Maka suaminya pun menerima saat itu. Maka mereka kembali kepada Nabi Muhammad, anak yatim dibawalah Nabi Muhammad SAW. Antum tahu ya, Nabi Muhammad SAW ketika dibawa oleh Halimah Sa'diyah, terjadi perubahan di tengah-tengah keluarga Halimah Sa'diyah. Ini adalah keberkahan anak yatim. Anak yatim berkah, tapi keberkahan Nabi di atas segalanya ya. Nabi berkah. Yang lain para wanita mendapatkan anak-anak persusuan, ingin mendapatkan apa? Fulus. Fulus. Kenapa Nabi nggak diambil? Maafi fulus, nggak bisa bayar, nggak diambil. Tapi Halimah Sa'diyah mengatakan la'alla, mudah-mudahan ada berkah di situ. Maka diambil oleh Halimah Sa'diyah. Di benak Halimah Sa'diyah sudah tidak berpikir fulus, sudah tidak berpikir fulus. Sudah putus harapan fulus, tapi dia berharap ada barakah. Tamam? Gimana yang berpikir fulus? Aib? Laisa aib. Bukan aib. Halal mereka yang menyusui dengan fulus, halal, tidak aib. Tapi bagaimana yang berpikir barakah? Hadza ahsan. Ini lebih baik. Kita lihat. Ya, ini fakta ya. Kemudian Halimah Sa'diyah bercerita, ketika saya berangkat dari kampung Sa'ad ke tempat saya, keledai yang saya gunakan, dia bawa dua. Satu bawa unta, satu bawa keledai, satu bawa unta. Unta untuk susunya diminum, keledai untuk dikendarai. Dia bilang keledai yang saya kendarai itu sudah letih dan paling belakang, sampai sahabat-sahabat saya itu menunggu perjalanan saya saking pelannya keledai saya. Dan unta saya juga susunya sudah tinggal sedikit. Itu waktu berangkat. Ketika pulang, kata Halimah Sa'diyah, ketika saya ambil anak kecil itu, kemudian tiba-tiba keledai saya berjalan dengan perjalanan yang cepat dan saya bisa menyusul para sahabat saya yang duluan meninggali saya. Kan tadi balik kan? Bisa menyusul sahabat saya, dan unta saya yang saya bawa susunya kemudian menjadi banyak. Bahkan sampai sahabat saya bertanya, wahai Halimah, ini adalah keledai yang tadi engkau bawa di awal, bukannya ini? Iya, ini keledai saya. Kenapa tiba-tiba jadi kuat? Ya ini saya tidak tahu, kata Halimah Sa'diyah. Sampai di kampung Halimah Sa'diyah, di sana di kampung itu lagi musim panas, pohon kering, susu-susu dari kambing dan unta juga kering. Hampir semua masyarakat kekeringan, susunya tidak ada, susu kambingnya juga pohon-pohonnya. Namun berbeda dengan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah punya kambing, kemudian punya pohon-pohonan. Kambing-kambing Halimah Sa'diyah dan pohon-pohonan Halimah Sa'diyah semuanya memiliki susu bahkan berlebih, berkat dari seorang anak bernama Muhammad SAW. Allah bayar Halimah Sa'diyah dengan sisi lain bukan fulus, dengan rizki pada binatang ternaknya yang bersusu kemudian susunya banyak, dengan rizki tumbuhan-tumbuhannya yang tumbuh dengan subur, sampai para orang-orang kampung situ mengatakan, coba kalian tanya Halimah Sa'diyah di mana dia mengembala kambingnya sampai kambingnya punya susu berlebih, sampai orang-orang bisa dikasih Halimah Sa'diyah, sisanya tidak bisa, sisanya tidak punya susu, kering. Dan Halimah Sa'diyah mengatakan, susu untuk anak saya yang tadinya anak saya satu, pas-pasan ketika saya bawa Muhammad, susunya berlebih, anak saya berlebih sampai kenyang, saya pun, Muhammad pun sampai kenyang. Dan Nabi Muhammad SAW tumbuh kembang dengan tumbuh kembang yang fisiknya kuat, berbeda dengan anak-anak yang lain. Yani apa maksudnya? Yang lain dibayar dengan fulus, dia ambil haknya.
Halimah Sa'diyah tidak dibayar dengan uang saat itu, dibayar oleh Allah dengan keberkahan. Hadza makna barakah. Inilah contoh keberkahannya. Jadi dia memang tidak mendapat bayaran, tapi diberikan oleh Allah kemudahan rizki dari sisi yang lain. Sebab apa? Sebab awalnya pertama niatnya memang sudah putus asa dengan fulus, sudah putus. Dia niat untuk ambil keberkahan, akhirnya dapat keberkahan itu. Nah, antum hati-hati dalam dunia ini. Tidak semua keberkahan, tidak semua nikmat itu dihitung dengan namanya mata uang. Tidak. Tidak semua rizki Allah itu dengan mata uang. Tidak. Rizki Allah bisa dihitung dengan keberkahan, baik itu kesehatan, ketaatan anak antum, keberkahan rizki antum, keselamatan antum dalam perjalanan, keselamatan rumah antum dari musibah. Banyak hal yang tidak terbayar, bahkan kesehatan antum yang tidak bisa dibayar dengan uang dan tidak ada harganya dan jauh nilainya jika dibandingkan dengan uang yang didapat dari bulan-bulanan itu. Jadi jangan meremehkan masalah keberkahan, cari keberkahan. Nah, Nabi SAW adalah seorang anak yatim, dari kecil sudah membawa keberkahan sampai beliau SAW wafat sampai sekarang barakah. Setiap tempat yang ditinggali, disinggahi Nabi pasti menjadi tempat yang mulia. Contohnya adalah Madinah. Nabi SAW, tempat yang antum tempatin berkah gak? Antum tempatin tetangga kanan kiri pada rusuh, antum datang tetangga kanan kiri pada nggak suka, nggak berkah antum. Tapi antum datang, antum ada, tersebar kebaikan, orang pada senang, manusia senang, keluarga senang, itu baru anta rajul mubarak. Ya, tapi ada antum semua terasa terisih, nggak berkah itu. Nah, Nabi SAW anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung mengawal Nabi SAW. Ini ada hikmahnya tentunya, sehingga Nabi SAW tidak pernah diajarkan ayahnya. Apakah Nabi diajarkan kakeknya? Tidak, Nabi tidak pernah diajarkan kakeknya. Apakah Nabi diajarkan oleh pamannya? Tidak, Nabi tidak pernah diajarkan oleh pamannya. Nabi adalah seorang anak yang tumbuh kembang atas perhatian Allah Subhanahu Wa Taala dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau SAW, antum tahu, pernah dibelah dadanya, tahu ya? Dibelah dadanya, dibersihkan dari titik setan. Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Jadi kisahnya adalah Nabi SAW sedang main. Tadi Halimah Sa'diyah setelah 2 tahun dia harusnya mengembalikan anaknya ya. Harusnya dia mengembalikan Nabi Muhammad ke ibunya, tapi tidak dikembalikan. Kata Halimah Sa'diyah, wahai ibu Muhammad, tolong ini berikan anak ini kepada saya lagi karena biar dia berkembang di sini. Alasan, padahal dia memang mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Tolong ditaruh lagi di sini. Akhirnya tinggal lagi di situ bersama teman-temannya di kampung Sa'ad itu namanya. Kemudian Nabi SAW sampai umur 4 tahun. Saat itu Nabi SAW dibelah dadanya oleh Jibril. Yakni turun malaikat Jibril, lagi sedang main, Nabi terjatuh. Anak-anak kecil nggak ngelihat. Nabi terjatuh, tiba-tiba berdarah dadanya, keluar darah. Anak-anak kecil lari ke rumahnya masing-masing sambil teriak, anna Muhammadan qutil, Muhammadan qutil, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Ternyata tidak dibunuh. Malaikat Jibril membelah dadanya, diambil jantungnya, dikeluarkan jantungnya, nih jantung. Kemudian jantungnya dibelah 2, kemudian diambil dari dalam jantung itu ada sebuah darah lekat hitam pekat. Darah itu hitam pekat dikeluarkan, atau daging hitam pekat dikeluarkan, kemudian ditaruh di dalam wadah yang isinya air Zam-Zam, dicuci oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, hadzu syaitani mink. Ini adalah bagian syaitan pada dirimu. Udah dibersihkan yang punya Nabi. Di mana? Di dalam jantung. Jantung kita nih ada hitam pekat. Di mananya nggak tahu. Mungkin dokter jantung juga nggak bisa deteksi. Anak yakin nggak akan terdeteksi ya. Tapi begitu hadisnya. Ya, dibelah, kemudian dibersihkan, kemudian diletakkan lagi daging itu, ditutup lagi jantungnya, dimasukkan lagi ke dalam dalam dada Nabi SAW, kemudian dijahit. Kata Anas bin Malik, saya melihat bekas jahitannya di dada Nabi SAW. Jadi konkret kejadian itu, dan ulama sepakat, kecuali Sufi. Orang Sufi mengatakan itu ruh yang terjadi. Lah, tapi ulama mayoritas mengatakan itu kejadian fisikal. Sebagaimana Isra Mi'raj, itu fisik Nabi SAW. Pembelahan dada juga fisik Nabi SAW. Nah, Nabi SAW sudah dibersihkan dari umur 4 tahun, antum bayangkan. 4 tahun sebelum pindah ke Abu Talib, sebelum pindah ke Abdul Muttalib, sebelum pindah ke kakeknya, sebelum pindah ke pamannya, sudah ada pembersihan dada Nabi SAW, di mana di situ titik syaitan untuk menggoda Nabi SAW. Udah bersih.
Sehingga Nabi SAW ketika diajak oleh Abu Talib, pamannya, untuk menyembah berhala, dia nggak mau. Ketika Nabi SAW ditawarkan khamar, nggak mau. Sehingga Rasulullah SAW itu sejak kecil tidak pernah tercatat melakukan maksiat. Di tengah-tengah rusaknya sebuah kaum disebut dengan kaum jahiliyah. Nggak ada istilahnya Nabi Muhammad pernah melakukan A, B, C, D dosa-dosa itu yang dosa itu menyebar dengan kuat di tengah-tengah jahiliyah. Nggak ada. Pernah duduk dengan wanita fulan, pernah main judi dengan fulan, pernah datang ke berhala dengan fulan, pernah datang ke dukun dengan fulan. Lah. Di tengah-tengah kerusakan yang sangat rusak yang disebut dengan kaum jahiliyah, itu adalah fa'awa. Apa? Fa'awa. Apa makna fa'awa? Allah Subhanahu wa taala memberi tempat berlindung. Perlindungannya secara manusiawi, secara terlihat perlindungan Abdul Muttalib, kakeknya, dan Abu Talib. Itu perlindungan manusiawinya. Tapi perlindungan maknawinya itu dari Allah Azza wa Jalla. Tamam? Ya. Anak antum juga begitu. Antum minta tolong sama Allah, perlindungan fisikalnya sama antum, tapi maknawinya antum minta agar Allah yang melindungi mereka. Karena ikut campur Allah dengan anak-anak kita itu sudah pasti, satu hal yang pasti. Terkadang kita nggak yakin. Kita meyakini ikut campur kepala sekolah, ikut campur guru, ikut campur sekolah kepada anak kita itu yang kita yakini. Kita tidak yakin bahwa ikut campur Allah dalam mengatur anak kita, mendidik anak kita, kurang yakin kita itu. Ya, kalau antum belajar ini, belajar bagaimana tumbuh kembang Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya Nabi Muhammad, semua para Nabi. Nabi Yusuf, antum tahu Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf dicemplungkan kemana? Sumur. Diangkat sama siapa? Kafilah, pedagang. Taib, pedagangnya orang Palestina. Sampai diangkat oleh pedagang, abangnya datang. Kata abangnya, ini budak kami. Yusuf bisa mengatakan, saya adik mereka, saya bukan budak. Kata abang-abangnya, ini budak kami, dijual. Yusuf diam saja. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir, beliau menyembunyikan nama ayahnya. Siapa nama ayahnya? Yakub. Anak umur 5 tahun, bisa nyebut nama ayahnya? Bisa. Yusuf alaihissalam, kalau mau nyebut nama ayahnya, Yusuf alaihissalam bisa terbongkar, tapi itu semua atas hikmah Allah. Kemudian Yusuf alaihissalam dia ketika sudah dewasa dihadapkan seorang wanita depan muka Syekh, istri raja, dikunci semua. Itu kalau bukan penjagaan Allah Azza wa Jalla, sulit, sab. Bukan main itu. Yakni bahwa Allah juga menjaga anak-anak, menjaga kita, ikut sertakan Allah dalam penjagaan kita. Makanya ada doa kan, zikir pagi petang. Allahumma fadli min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Kurang lebih gitu doanya. Jadi alam yajidika yatiman fa'awa. Nabi SAW yatim, ada fa'awa. Fa'awa garis bawahi. Fa'awa adalah perlindungan. Fa'awa memberikan perlindungan. Dua perlindungan, perlindungan duniawinya adalah paman dan kakeknya. Tapi jangan itu saja antum berfikirnya. Kita sering belajar sejarah, meninggal ayahnya umur sekian, meninggal ibunya umur 6 tahun, pindah ke Abdul Muttalib pindah ke Abu Talib. Itu doang, itu sih biasa, bukan itunya intinya. Intinya adalah penjagaan Allah sehingga tidak ada cacat satupun yang pernah dilakukan Nabi SAW. Ya, tidak ada sampai beliau SAW menjadi Rasul SAW. Kemudian wawajadaka ailan wawajadaka dhallan fahada. Dahulu engkau juga tidak mengerti apa itu Al-Quran dan iman. Kemudian Allah mengajarkanmu keduanya, padahal sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Naam. Nabi SAW belum pernah tahu Al-Quran, belum pernah tahu iman. Jadi ketika Nabi SAW masih kecil, penjagaan Allah dari mana? Dari sisi mana? Ini ada iman yakni ketaatan. Al-Quran, iman, ketaatan. Ada satu lagi, jahiliyahan, maksiat. Ketika Nabi sebelum menjadi Rasul, sebelum dapat hidayah, dhalan di sini Nabi belum mengerti, bukan sesat ya. Nabi belum mengerti, tapi Allah jaga dari sisi apa? Maksiat. Allah jaga dari sisi maksiat. Sampai sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, fahada. Memang Nabi SAW tidak mengerti Quran dan tidak mengerti iman, tapi dijaga dari sisi
maksiat. Orang nggak ngerti iman, jahil biasanya begitu. Coba cek, orang nggak ngerti iman jahil. Dia main judi, dia main ini, dia jahil, yakni nggak ngerti halal haram, sahih. Tapi Nabi SAW belum mengerti, belum diberikan oleh Allah wahyu Al-Quran, belum juga al-iman, belum dapat iman, tapi sudah dijaga dari sisi maksiat. Fa'awa tadi, memang fa'awanya itu yang paling kuat. Dijaga dari sisi maksiat sampai kemudian hada. Apa tadi hada? Fahada. Apa fahada? Diberikan petunjuk oleh Allah, diajarkan keduanya, yakni apa yang diajarkan? Al-iman dan Al-Quran. Nah, itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailan, apa artinya ailan? Yaitu fakir. Kemudian Allah mencukupkanmu dan mengkayakanmu. Awalnya Nabi Muhammad SAW dari keluarga fakir, kemudian Allah cukupkan. Fakir gimana? Fakir, yatim. Kemudian Allah cukupkan dengan kecukupan yang berlebih. Allah menangkan, Allah cukupkan, Allah kayakan. Pencukupan pertama lewat siapa? Lewat Khadijah. Pencukupan pertama lewat Khadijah. Sebab saja Khadijah itu, tapi atas izin Allah. Harta Khadijah semua menjadi sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki lewat Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah ke Madinah, antum tahu dicukupkan dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lewat apa dicukupkan oleh Allah? Ghanimah. Tahu ghanimah? Harta rampasan. Harta rampasan itu sesuatu yang wajar. Contoh nih ya, ini contoh. Sebentar ya, dikit lagi nih, terakhir. Nabi hijrah sama sahabat, kira-kira pertanyaan Anda, orang hijrah waktu itu apakah mereka bareng-bareng bersama atau sembunyi-sembunyi lari para sahabat? Sembunyi-sembunyi. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Kira-kira orang hijrah sembunyi-sembunyi, apa yang bisa dia bawa? Dia punya rumah di Makkah, punya rumah syekh di Makkah. Dia punya onta di Makkah, mungkin dia punya kambing di Makkah, mungkin dia punya apalah di Makkah, emas persimpanan. Tapi dia harus pergi meninggalkan Makkah untuk menyelamatkan agama, bukan menyelamatkan harta. Maka mereka pergi sembunyi-sembunyi karena dijegat oleh orang-orang kafir di perjalanan keluar Makkah. Siapa yang ketahuan dimasukin? Orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau kalau mereka hijrah. Karena kalau mereka hijrah, Islam berarti menyebar, ada di luar. Mereka juga ketakutan, tapi para sahabat diam-diam hijrah. Ya, mereka diam-diam. Kira-kira orang hijrah diam-diam, apa yang bisa dibawa? Enggak banyak. Paling pakaian, apa sih yang bisa dibawa? Masa diam-diam bawa unta banyak? Enggak bisa. Abu Bakar misalnya punya unta banyak, masa dibawa semua? Enggak bisa. Paling bisa dibawa 1-2. Akhirnya enggak dibawa juga. Dia hanya bawa kuda 1 dan perbekalan makan. Berarti orang muhajirin yang jumlahnya kurang lebih 70-an, ya, mereka itu meninggalkan banyak. Ada yang ditinggalkan hartanya, ada yang ditinggalkan ternaknya, banyak. Ada yang ditinggalkan keluarganya. Ya. Nah, itu harta itu diambil sama orang-orang kafir Quraisy. Untanya, rumah-rumahnya diambilin semua, diambilin. Sampailah mereka ke Madinah, tidak punya apa-apa, miskin, fakir. Disebut dalam Al-Quran lil fuqara'il muhajirin, orang muhajir yang fakir. Bagaimana dikayakan oleh Allah? Dengan ghanimah. Bagaimana caranya? Orang-orang Quraisy sekarang mau pergi berdagang. Kemana? Ke Syam. Syam di sana. Ini Mekah nih, anak Mekah. Di sana Syam. Ini Madinah. Nih Madinah di tengah. Berarti kalau Anda mau ke Syam, Anda harus lewat apa? Lewat Madinah. Barang dagangan orang Quraisy 1000 onta. Kenapa 1000 onta? Karena onta kecil, kalau kontainer besar ya. Jadi kecil, 1000 onta itu dibawa. Itu semuanya 1000 onta itu nanti yang akan ikut perang Badar itu. 1000 onta berangkat ke sana, pulang bawa barang dagangan dari Syam untuk dijual di mana? Di Makkah, untuk dijual di Makkah. Punya siapa? Punya pimpinan Makkah. Siapa mereka? Mereka yang mencuri harta-harta orang muslimin. Nah, sama Nabi dijegat itu. Kok menjegat? Bukan menjegat, ngambil hak orang-orang muhajirin. Makanya perang Badar Nabi mengajak muhajirin, karena ini masalahnya antara muhajirin dengan kafir Quraisy, internal mereka. Nabi mengajak kaum muhajirin, yuk kita ambil harta kita, 1000 unta kita jegat, kita ambil. Itu hak ya, jangan salah paham tuh. Hak.
Dalam perang Badar menang para sahabat, menang Nabi SAW hanya 300 orang lawan 1000. Ya, habis porak-poranda mereka, harta itu milik Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu satu. Belum lagi tentang perang Bahran namanya. Pernah dapat juga sekitar 1000, banyaklah, ada dapat 1000 onta. Itu semua hasil ghanimah. Allah kayakan. Ghanimah itu peperangan, halal. Begitu juga kalau muslim yang kalah, diambil kudanya, diambil perabotannya. Kalau kafir yang kalah, diambil perlengkapannya, ditawan. Dan kalau ditawan itu bayar juga. Kalau mau nebus itu juga jadi rizki. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya antum berjalanlah di jalan Allah, itu aja. Ya, berjalan di jalan Allah, antum akan mendapatkan dari Allah sesuatu yang antum ridha di dunia, satu, kemudian nanti di akhirat. Itu aja intinya jalan. Dan perjalanan antum itu perlahan tapi akan pasti lebih baik. Catatannya, pegang erat-erat hukum Allah, jalan di jalan Allah sebagaimana Nabi jalan di jalan Allah. Kemudian Allah cukupkan. Allah cukupkan. Sempat Nabi miskin sekali, sulit sekali. Kapan? Ketika di embargo, sampai makanan pun sulit. Sempat dialami oleh Nabi, tapi bertahan di jalan Allah. Kemudian Allah bukakan rizki seluas-luasnya untuk Nabi dan para sahabat. Tapi tetap Nabi SAW di rumahnya makanannya nggak cukup, karena banyak rizki yang Nabi terima, banyak disedekahkan dan banyak untuk menafkahi istrinya yang 9 dan untuk menerima tamu. Bukan miskin, Nabi tidak miskin, tapi Nabi banyak mensedekahkan hartanya. Begitulah yang kurang lebih cerita Nabi SAW. Nanti untuk tadabbur atau pelajarannya nanti bisa kita baca di kemudian hari, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dari surat Ad-Duha ini. Silahkan di antara amalannya antum bisa nambah keyakinan antum tentang kehidupan muslim akan baik jika berpegang teguh ke jalan Allah. Kemudian juga tentang anak yatim, bahwa anak yatim pasti Allah akan menjaga, dan ambil bagian dari menjaga anak yatim. Kata Nabi SAW, apa? Aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga. Ya, ini maknanya dekat. Silakan ambil bagian dari mengasuh anak yatim, baik mengasuh langsung atau membantu makan anak yatim atau pendidikan anak yatim. Kemudian mintalah petunjuk kepada Allah. Kemudian yakin Allah akan cukupi rezeki kita kalau kita berjalan di jalan Allah. Jangan takut bekerja haram, tinggalkan aja. Ya, kalau emang itu kerjaan haram, pasti akan dicukupkan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.